Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari PT LNE Jaya akan mempresentasikan hasil dari pelatihan yang kami lakukan. Yang pertama yaitu buka satu atau yaitu melaksanakan kegiatan pembelajaran dan pengembangan. Yang dimana SOP atau Standard Operating Procedures yang dilakukan yaitu aktivitas seperti aktivitas kebutuhan pelatihan, pengawasan, mendesain program pelatihan, menentukan waktu pelatihan, menyusun anggaran biaya pelatihan, mempersiapkan segala sesuatu yang bersangkutan, dan men- menunjang kegiatan pelatihan, em, mempersiapkan segala sesuatu yang melaksanakan pelatihan, memberikan post-test terkait materi pelatihan, lulus atau tidaknya, dan memberikan tanggapan dan laporan terkait pelatihan hingga pelatihan berhasil dilakukan. Dokumen atau catatan antara lain itu diskusi bersama mengenai desain program pelatihan, diskusi bersama mengenai jadwal pelaksanaan pelatihan, berasal dari banyaknya kebutuhan yang diperlukan panitia. Keterangan HRD memastikan apakah pembuatan program pelatihan didasarkan pada analisis kebutuhan perusahaan atas pelatihan tersebut. RD harus merancang program pelatihan yang mencakup jenis pelatihan, tujuan pelatihan, materi, kualifikasi instruktur, waktu dan tempat. Lalu pelaksanaan pelatihan terbagi menjadi 3 tahap yaitu orientasi dan pretest, penyampaian materi dan post-test. Pelaksanaan pelatihan memberikan penilaian terhadap pelatihan yang sudah dilakukan dan juga laporan berupa kesimpulan dan seluruh materi yang sudah dilakukan. HRD melakukan evaluasi dari penilaian yang sudah diberikan oleh anggota pelatihan. Selanjutnya, rancangan anggaran biaya. Em, di sini kita dapat lihat rancangan anggaran biaya. Yang pertama itu peralatan, yaitu pertama proyektor sejumlah satu dengan harga satuan 1.200.000, buku petunjuk sejumlah 10 pieces yang harga satuan 10.000, em, dan harganya 100.000, alat tulis 10 pieces 20.000 satuannya dan harga menjadi 200.000, print formulir undangan kehadiran materi atau berkas, em, jumlah 10 pieces yang harganya 15.000 sehingga mengeluarkan biaya 150.000, dan selanjutnya kamera satu pieces 300.000, sound system satu pieces 2.500.000, dan terakhir training kit satu pieces 300.000. Selanjutnya itu kita ke konsumsi. Yang mana yang pertama itu sarapan 11 bungkus dengan nominal harga 12.000 kali 2 di sehingga menjadi 264.000, dan yang kedua makan siang 11 bungkus. Em, Satuannya 18.000 kali 2 dengan harga 396.000 rupiah, dan jumlah harga total menjadi 5.410.000 rupiah. Kita lanjut ke sarana prasarana. Em, Pelaksanaan pelatihan manajemen transportasi darat ini yang pertama ruang lingkup memberikan pedoman dan aturan dalam proses pelaksanaan pelatihan pada tahap persiapan, pelaksanaan hingga evaluasi. Yang kedua, alat yang digunakan ya antara lain proyektor, materi pelatihan, sound system, kamera, papan tulis, spidol dan penghapus papan tulis, form evaluasi pelaksanaan pelatihan, form hasil laporan pelatihan, undangan, tanda terima undangan, form tidak lanjut hasil penelitian, daftar hadir, form jadwal pelatihan. Kita lanjut ke checklist persiapan. Di sini kita memiliki beberapa item yang tersebut, yaitu yang pertama item instruktur pelatihan, yang kedua peserta pelatihan, ketiga perlengkapan pelatihan, dan yang keempat konsumsi, yang kelima administrasi pelatihan, dan yang terakhir pelaksanaan. Di sini kita menceklis semua
karena telah ready-nya seluruh persiapan item hingga seluruh anggota pelatihan. Dan selanjutnya itu silabus dan prasaran. Selanjutnya itu silabus program pelatihan manajemen transportasi darat yang tang yang dimulai tanggal 7 April 2023 jam 10 sampai jam 1 WIB, tempat Aula PT Lian Jaya. Deskripsi pelatihannya antara lain transportasi memegang peranan penting dalam proses manajemen rantai pasok, kegiatan pengiriman ke titik-titik distribusi yang telah ditetapkan. Adalah pekerjaan yang memerlukan perencanaan, koordinasi, dan akurasi yang tinggi. Kesalahan proses manajemen transportasi bisa memberikan berdampak langsung terhadap kinerja operasional perusahaan dan pada akhirnya akan membuat sia-sia semua tahapan yang telah dikerjakan. Bahkan, kesalahan proses transportasi berpotensi menjadi faktor penyebab hilangnya peluang bisnis perusahaan. Kondisi tersebut di atas membuat setiap orang atau tim yang menangani manajemen transportasi haruslah yang memiliki kompetisi yang memadai, terlatih, dan memiliki integritas yang tinggi terhadap tugas dan tanggung jawabnya. Sasaran program itu seluruh karyawan. Ini dan selanjutnya itu daftar nama dan tanda terima undangan. Yang mana di sini kita telah melakukan pelatihan pengendalian pengawasan manajemen transportasi pada Kamis 6 April 2023 waktu setempat 9 pukul 9.10 hingga 12.10. Tempat seperti biasa Aula PT Linetik Jaya dengan rider Tono Siregar. Dan beberapa nama seperti Agus Maulana, Suki Mantejo, Robi Malik, Prakarsa, Anjela Putri, Bagus Saputra, Nisar Marani, Bagus Seru, Seri Putri, dan Rami Salsabila serta jabatannya. Nah, selanjutnya kita kepada undangan pelatihan. Di sini kita bisa lihat itu Kementerian Ketenagakerjaan RI, PT Linetik Jaya, alamat Jalan Muhammad Hatta, nomor 10 Padang, telepon 0265 98 89 26 369. Nomor 002 HRD pasti bisa MWD strip PD garing 03 garing 2023 Padang 2 April 2023 lembaran 1 perihal undangan pelatihan kepada yang terhormat di tempat sehubung dengan akan dilakukannya kegiatan pelatihan manajemen transportasi darat. Dengan ini kami mengundang saudara atau saudari untuk hadir pada Kamis 6 April seperti yang telah dijelaskan tadi. Selanjutnya form tidak lanjut hasil penelitian. Program training pelatihan manajemen transportasi darat yang nama peserta lebih balik periode pelaksanaan 6 April 2023. Sasaran program meningkatkan pengetahuan pelayanan di bidang transportasi dengan nama Pembimbing Tono Siregar. Dan aktivitas antara lain itu melakukan evaluasi dan pelatihan sebelumnya setiap pagi 30 menit sebelum pelatihan selanjutnya. Target belajar, daftar hadir, evaluasi rutin dipenuhi. Penampung belajar, HRGA Manager. Selanjutnya melakukan coaching 4 kali seminggu, coaching sejumlah 4 kali seminggu. Dan pendamping tetap HRGA Manager. Dan yang ketiga membuat tugas mingguan dan melaporkan update setiap minggu. Target belajar, tugas dan laporan tereksekusi. Pendamping belajar, HRGA Manager. Kita lanjut ke pretest. Di sini kita melihat soal dari pretest. Pelatihan manajemen transportasi darat yang instruksi gunakan lembar jawaban untuk menjawab pertanyaannya dan pilih salah satu jawaban yang Anda anggap benar dan memberi tanda silang pada lembar jawaban dari jawaban yang benar di alfabet. Sini kita masuk ke soal post test dengan
metode yang sama, tetapi dengan soal yang juga sama. Di sini kita memasuki evaluasi dan lanjut penerapan hasil pelatihan manajemen transportasi darat. Dan pertama, nama Agus Maulana. Pelatihan mengikuti pelatihan multimodal transport dan transport consolidation. Evaluasinya hasil pelatihan multimodal transport dan transport consolidation sudah dibicarakan. Tindak lanjut, melaksanakan kegiatan di wilayah Kota Sawalunto. Kedua, Sukiman Tejo mengikuti pelatihan transportasi manajemen review. Hasil pelatihan transportasi manajemen review dan tidak lanjut melakukan pelatihan transportation manajemen review di PT Lenitik Jaya. Yang ketiga, Robi Malik mengikuti pelatihan Transport Organization and Administration. Evaluasi hasil pelatihan sudah dibicarakan dan melaksanakan pelatihan Transport Organization and Administration di PT Linetik Jaya. Yang keempat, Rahul Prakarsa mengikuti pelatihan Managing Transportation Provider. Hasil pelatihan Managing Transportation Provider dan melakukan kegiatannya di wilayah Kota Padang. Yang kelima, Angela Putri mengikuti pelatihan Outing Management and Drop Point dan Managing Transportation Provider. Hasil pelatihan Outing Management and Drop Point dan Managing Transportation Provider. Tindak lanjut melakukan kegiatan di wilayah Kota Padang. Dan yang terakhir, Bagas Saputra mengikuti pelatihan Outing dan Management and Drop Point dan Managing Transportation Provider. Hasil pelatihan Outing Management and Drop Point dan Managing Transportation Provider dan melaksanakan pelatihan materi tersebut. Kita lanjut ke forum laporan pelatihan. Di sini kita terlihat yang pertama itu detail pelatihan, nama training, hari, tanggal, waktu, tempat, jumlah peserta, departemen, nama trainer, materi training. Yang kedua itu tujuan pelatihan, yaitu menjelaskan cara mengelola transportasi secara strategis dan profesional, di mana peserta akan memahami seluruh tahapan manajemen transportasi darat. Dan yang ketiga, pencapaian pelatihan rata-rata yang telah berjalan 4,50, pembawa materi 4,33, tes yang diberikan 3,91, dan sarana dan prasarana 4,10. Komentar tentang pelatihan itu training yang relatif singkat, kurangnya trainer sehingga mengurangi sudut pandang yang lebih luas. Yang kelima, tindakan perbaikan. Waktu training diperpanjang dan lebih efisien. Menambah trainer sehingga menambah sudut pandang yang lebih luas. Dan keterangan ya seperti berikut. Kesimpulannya, nilai rata-rata pencapaian adalah 4,21 sehingga pelatihan dapat dikerjakan sangat efektif. Ke-1, menyusun anggaran program pembelajaran pengembangan. Di sini kita melihat rancangan rencana anggaran pelatihan periode 2023. Di sini dasar manajemen transportasi darat pada bulan April kita mendapat angka 7 juta. Transportasi pengadaan transportasi darat dengan di bulan Maret sebanyak 15 juta. Estimasi biaya manajemen transportasi darat pada bulan Februari sebanyak 6 juta. Hukum manajemen transportasi darat pada bulan April 7 juta. Transport consolidation pada bulan Januari sebanyak 4 juta. Sehingga bertotal keseluruhan di angka 29 juta pada tahun itu.
mohon maaf, dengan total 35 juta. 39 juta di tahun itu dan di tahun periode berikutnya sebanyak 35 juta. Selanjutnya form laporan pelatihan. Mohon maaf. Laporan pelatihan sama seperti yang telah saya bacakan. Selanjutnya itu form program pelatihan tahunan. Di sini kita mendapat pelatihan di yang pertama dasar manajemen transportasi darat di minggu ketiga pada bulan April. Yang kedua pengadaan transportasi darat di minggu ketiga juga pada bulan Maret. Dan yang ketiga estimasi biaya manajemen transportasi darat pada bulan Februari di minggu kedua dan hukum manajemen transportasi darat di bulan April pada minggu ketiga dan yang terakhir transport consolidation pada bulan Mei di minggu kedua. Rancangan anggaran pelatihan tahunan. Di sini kita mendapat total anggaran sebanyak 39 juta dengan realisasi tahun 2003 anggaran keseluruhan anggaran. UKAS 10 melaksanakan evaluasi pelaksanaan keseluruhan program pembelajaran pengembangan. Di sini form pelatihan kita mendapat di sini pelatihan pengendalian pekerjaan konstruksi, yang mana detail pelatihannya seperti ini. Tujuan pelatihan menjelaskan posisi secara strategis dan profesional di mana peserta akan memahami seluruh tahapan manajemen transportasi darat. Di sini kita mendapatkan form tidak lanjut hasil pelatihan. Kita masuk ke SOP pelatihan dengan SOP yang sama. Di sini kita mendapatkan realisasi program pelatihan, yang mana ini kita mendapat penyelenggara eksternal dengan peserta seluruh karyawan, budget sekitar angka 39 juta, dan dengan nilai rata-rata pencapaian pada yang pertama dasar manajemen transportasi darat nilai rata-rata 79,53, pengadaan transportasi darat dengan rata-rata pencapaian 75,43, estimasi biaya manajemen transportasi darat dengan rata-rata pencapaian 78,23, hukum manajemen transportasi darat dengan rata-rata pencapaian 78,03, yang terakhir transport consolidation dengan angka rata-rata pencapaian 79,63. Standar minimum pencapaian 75%. Catatan seluruh hasil pelatihan sudah melebihi batas minimum standar yaitu 75%. Tindak lanjut merencanakan pelatihan lanjutan pada tahun depan dan efektifkan seluruh kegiatan pelatihan yang direncanakan pada tahun depan agar realisasinya lebih meningkat daripada tahun ini. Merencanakan kegiatan yang lainnya untuk tahun depan. Di sini kita mendapat realisasi terjadi setelah terjadi sama dengan rencana pelatihan.
Keenam, mengidentifikasi kesenjangan kompetensi. Sini kita mendapat kompetensi perilaku, nama karyawan Rahmi Salsabila, tanggal dibuat 29 Juni 2022. Bukti keuangan, nama atasan Sukuman Tejo, jabatan manajemen keuangan. Value indikator, kerjasama tim, pengertian dasar. Memberikan usaha terbaik untuk mendukung keputusan tim dan aktif untuk membantu tim lain untuk mencapai keberhasilan. Yang kedua, efisien, menghindari pemborosan yang dapat merugikan perusahaan, menyelesaikan pekerjaan secara tepat waktu, dan memahami risiko terkait seluruh divisi di perusahaan. Dan yang ketiga, orientasi pada keselamatan, memastikan seluruh individu mampu untuk menjaga standarisasi keselamatan yang sudah ditetapkan untuk menghindari segala kemungkinan terburuk dalam pelaksanaan kinerja. Yang kedua, kompensasi manajerial, hukuman kemitraan, mampu membangun kepercayaan dan mengembangkan tim pada unit kerjasama efektif dengan menggunakan pendekatan interpersonal dan metode komunikasi yang sesuai dan membangun hubungan kolaboratif dengan mitra bisnis. Yang kedua, orientasi pencapaian, menetapkan standar kerja yang spesifik dan secara berkelanjutan dalam melakukan serangkaian tindakan nyata untuk memenuhi sasaran kerja yang telah ditetapkan. Yang ketiga, estimasi biaya pengerjaan konstruksi, memastikan biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan gedung dan infrastruktur merupakan biaya yang terbaik. Dan selanjutnya kamus kompetisi yang di sini memiliki level-level yang berbeda, yaitu level 5 membangun organisasi yang bekerja sama, level 4 menjaga dan melihara prinsip kerja sama tim, dan level 3, level 2 dan level 1 memiliki pedoman yang sama untuk kamus dalam bekerja sama dengan tim. Sini kita memiliki matriks kompetensi inti dengan struktur sebagai berikut. Bisa kita lihat dengan angka seperti ini, kita dapat memenuhi seluruh komponen-komponen yang hilang. Nah, kita masuk ke contoh rekapitulasi penilaian perilaku. Fase 1, 22 Januari sampai Juni. Yang nama Agus Maulana, jabatan Training and Development, Departemen Keuangan, kerjasama 0, orientasi pada pekerjaan 0, total GP 0, kompeten belum kompeten. Di sini kita mendapat kompeten. Sukuman Tejo dengan jabatan manajer keuangan, departemen keuangan, kerjasama tim 1, orientasi 0, orientasi pada keselamatan pekerjaan 0, total GP 1, kompeten. Yang ketiga, Robi Malik, manajer engineering dengan departemen engineering, kerjasama tim 0, orientasi efisien -1, orientasi pada keselamatan pekerjaan -1, total gap -2, sehingga tidak kompeten. Selanjutnya, Rahul Prakarsa, SPV Administrasi Proyek, Departemen Keuangan, kerjasama tim -1, orientasi efisien 0, orientasi pada keselamatan pekerjaan 0, dan total gap -1, sehingga juga tidak kompeten. Di sini kita mendapatkan, bisa kita lihat kita mendapatkan penilaian kompeten 5 dan tidak kompeten 5, sehingga penilaiannya 50%, 50%, 50-50. Sini kita melihat
identifikasi kebutuhan pelatihan berbasis kompetisi perilaku dengan beberapa penjelasan, sifat, dan solusi hingga permasalahan hingga menjadi solusi yang dapat dapat diselesaikan dan rencana pelatihan berbasis kompetisi perilaku sebagai berikut, seperti materi pelatihan dan pengadaan transportasi darat. Nah, kita lanjut ke UK7, identifikasi kebutuhan kompetensi melalui rekam jejak perkembangan kerja. Nah, dapat kita lihat hasil dari ini. Yang pertama, value value indikator. Yang pertama, kerja sama tim. Pengertiannya memberikan usaha terbaik untuk mendukung keputusan tim dan akhir untuk membantu tim lain untuk mencapai keberhasilan. Dan yang kedua, efisien. Dan yang ketiga, orientasi pada keberselamatan. Yang ini itu merupakan komponen dari kompetisi inti. Selanjutnya, kompetisi manajerial. Pertama, hubungan kemitraan. Yang kedua, orientasi pencapaian. Dan yang ketiga, estimasi biaya pengerjaan konstruksi dari PT kami. Selanjutnya, evaluasi rekapitulasi performance parasial dengan jumlah kompeten 4 dan tidak kompeten 6. Strategi ini aktif seperti berikut. Dan kita masuk ke UK2. Menentukan indikator kinerja KPI. KPI PT Lianitik Jaya. Sini kita melihat ketersediaan kas seperti berikut dengan target 2M ya. Buat KPI 15, yang kedua teman audit jumlah teman audit internal dalam divisi keuangan buat KPI 25, target 20 kali per tahun. Laporan keuangan yang disajikan laporan keuangan yang disajikan dengan akurat dan laporan keuangan yang disajikan tepat waktu dengan buat KPI 25 masing-masing 25 dengan target masing-masing 100%. Yang keempat, biaya operasional atau operating cost ratio buat KPI 10 maksimal 150 juta. Di sini kita melihat bahwasanya kalau proses dari semua itu yang pertama mulai, lalu ke SPV atau ADM-Dep, membuat surat perintah lembur dan meminta persetujuan atasan. Setuju atau tidaknya, itu selanjutnya ke staf personalis yang mengecek real jam lembur yang tercantum pada SPL. Ke selanjutnya melakukan input data SPL dan data kehadiran karyawan secara periodik. Hingga semua kita mengadu kepada staf finance, manajer finance, sehingga semua perlakuan lembur selesai. KPI visi keuangan yaitu yang pertama, area kinerja keuangan yaitu ketersediaan kas, performance indikator ketersediaan kas atau cash flow di akhir tahun bobot KPI 15, target 2M realisasi akhir tahun. Skor 103, skor akhir 15,45, dan bisa kita lihat skor akhir bobot KPI semuanya 100 dan skor akhir 93,85. Di sini kita bisa melihat itu SPO dari perusahaan
dengan sangat jelas. Nah, kita di sini kita melihat sasaran KPI. Di sini em, undangan sosialisasi SOP pada 6 April 2023 dan dengan daftar nama peserta sebagai berikut. Nah, sehingga kita masuk ke ketiga atau menyusun prosedur operasi standar remunerasi tingkat organisasi. Tugas pokok pemberian dan pelaksanaan remunerasi. Yang pertama, membuat surat perintah lembur atau SPL. Yang kedua, mengecek real jam lembur. Yang ketiga, melakukan input data SPL dan data kehadiran. Yang keempat, menginput dalam sistem payroll. Dan kelima, memproses pembayaran payroll. Alur pembayaran imunisasi seperti berikut, yaitu dimulai dari data penelitian pegawai dengan beberapa struktur hingga sampai ke bendaharawan, bank, dan nomor rekening masing-masing pegawai. Pengawas yang sebagai berikut SPO dan alur pembayarannya. Dan ini beberapa daftar hadir, cangkupan daftar hadir dari undangan sosialisasi SOP. Terima kasih atas perhatian dari rekan-rekan semua, terutama untuk Ibu. Saya um, selagi perwakilan dari PT Lian Jaya mengucapkan terima kasih. Banyak salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.